Sesampainya di Pulau Jawa, Raden Rahmat pergi ke tempat ayahnya Syekh Maulana Ibrahim. Beliau mendapatkan sebutan Raja Pandita Bima dan juga julukan Raden Santri. Sementara itu, Raden Rahmat meneruskan perjalanannya ke Kerajaan Majapahit. Kedatangannya tentu disambut gembira oleh Raja Brawijaya dan juga Ratu Dwarawati. Halo adik-adik dan sahabat Erlangga semuanya. Ketemu lagi dengan Kak Yani. Nah, sebelum mulai bercerita, Kak Yani akan mengajak adik-adik semua untuk membuat sesuatu yang seru loh. Nah, kira-kira apa ya? Teng teng. Hap. Wah. Kipas. Adem sekali. Adik-adik mau ikutan membuat kipas? Nah, apa aja ya yang dibutuhkan untuk membuat kipas? Di sini Kak Yani punya kertas warna-warni. Lalu nanti juga dibutuhkan stik es krim. Boleh juga sumpit, boleh juga bambu, boleh juga batang yang sangat kecil nanti untuk memegang kipasnya. Seperti ini. Oke? Yang pertama, karena Kak Yani suka warna kuning, Kak Yani akan ambil ini. Pertama, kita lipat kertasnya menjadi 2 bagian. Seperti ini. Nah, adik-adik lihat kan? Ada garisnya. Dari sini, sisi kanan dan kirinya dilipat kembali. Seperti ini. Oke, yang sebelah kanan juga dilipat. Semua membentuk sebuah garis. Lalu kalau sudah dari sini, dilipat lagi. Hop. Wah. Dilipat. Sebelah sini juga dilipat kembali. Sampai nanti bisa dibuat menjadi kipas. Lalu bagaimana lagi? Dilipat lagi sampai kecil, dilipat lagi. Oke. Sebelah kiri juga dilipat kembali. Setelah itu lihat. Ada lipatan-lipatan yang terbentuk. Lalu kita akan membuat lipatan-lipatan itu menjadi seperti ini. Diselang-seling ya. Nah, kalau sudah seperti ini, dilipat lagi ke dalam. Kita ikutin alur yang sudah dibuat dari lipatan di awal itu. Seperti ini. Oke. Nanti kalau semua lipatannya sudah terbentuk, akan menjadi seperti ini. Kayak ini udah siapin yang udah jadi loh. Lalu kalau udah selesai, nanti kita bagi 2. Hap. Tuh, bentuknya seperti kipas kan? Lalu kita lem. Supaya sisi satu dan sisi lainnya menempel. Gak usah banyak-banyak, gak apa-apa. Tap. Nah, kita buat 2 bagian seperti ini. Oke? Nah, ini sudah buat 2. Tapi kita lem dulu ya. Lakukan step-step atau langkah-langkah seperti di awal tadi. Cuman dilipat, lalu disambungkan dengan lem seperti ini. Kalau udah seperti ini, kita sambungkan lagi. Oke, kita lem salah satu bagian dari warna yang berbeda dan kita tempelkan. Hap. Oke. Sebentar. Nah, adik-adik punya kan ya kertas warna-warni di rumah?
Kalau tidak ada nanti bisa minta mama untuk beli di toko buku. Nah, kalau udah begini, kita tunggu sampai agak kering dulu ya. Karena kalau misalkan langsung dilem, sisi-sisinya nanti dia tidak akan kuat. Oke, lalu tadi untuk gagang kipasnya kita butuh stik es krim. Nanti kita bisa menempelnya di sisi paling pinggir dari kipas ini. Boleh kita coba ya. Nanti nempel stiknya jangan sampai di ujung. Karena kalau sampai di ujung nanti saat dilipat tidak akan bisa. Jadi kita kasih celah sedikit dari ujungnya. Oke. Lalu kita lem satu lagi. Nah, seperti ini. Nanti kita tunggu ya. Ini kalau misalkan mau lebih rekat bisa ditumpuk. Karena kalau dipegangin kan agak pegel ya. Jadi adik-adik bisa coba tumpuk di buku supaya dia lebih rekat. Nanti kalau sudah jadi hasilnya akan seperti ini. Sejuk sekali. Adik-adik di rumah bisa membuatnya kan ya? Mudah sekali. Oke, sampai ketemu di kreativitas selanjutnya ya. Dan setelah membuat kreativitas, adik-adik udah siap mendengarkan cerita? Sudah? Kalau begitu aku mau adik-adik duduk yang manis. Hup. Tidak boleh cemberut. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh nangis. Bolehnya hanya tersenyum manis. Siap? Halo adik-adik dan sahabat Erlangga. Setelah tadi kita berkreativitas, sekarang waktunya Kayani untuk membacakan cerita. Nah, kali ini yang akan aku bacakan cerita buku yang berjudul Sunan Ampel, ulama dari Ampel Denta, yang ditulis oleh Umu Faris dan tim Emir dan tentu saja diterbitkan oleh Erlangga for Kids. Sunan Ampel memiliki nama asli Ali Rahmatullah atau yang lebih dikenal dengan Raden Rahmat. Raden Rahmat dilahirkan sekitar tahun 1401 Masehi. Beliau adalah putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang dikenal dengan julukan Sunan Gresik. Ibunda Raden Rahmat bernama Dewi Chandrawulan. Beliau adalah seorang putri dari negeri Campa. Menurut para sejarawan, negeri Campa dulu terletak di wilayah yang saat ini menjadi negeri Vietnam. Raden Rahmat lalu pergi menuju tanah Jawa. Ia akhirnya memberanikan diri untuk mengikuti jejak ayahnya yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim untuk berdakwah di Pulau Jawa. Sesampainya di Pulau Jawa, Raden Rahmat pergi ke tempat ayahnya Syekh Maulana Ibrahim. Beliau mendapatkan sebutan Raja Pandita Bima dan juga julukan Raden Santri. Sementara itu, Raden Rahmat meneruskan perjalanannya ke Kerajaan Majapahit. Kedatangannya tentu disambut gembira oleh Raja Brawijaya dan juga Ratu Dwarawati. Wahai keponakanku, bersediakah engkau mendidik kaum bangsawan dan juga rakyat Majapahit? Tanya Raja Brawijaya. Dengan senang hati wahai Raja, saya akan berusaha sekuat tenaga mendidik mereka dengan ilmu yang saya miliki. Setelah menetap cukup lama dan menjadi guru bagi para bangsawan Majapahit, Raden Rahmat lalu menikah dengan Dewi Condrawati. Mereka dikaruniai 5 orang anak
Yang pertama, Maulana Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Yang kedua, Raden Kasim atau Sunan Derajat. Yang ketiga, Nyai Ageng Melaka. Yang keempat, Siti Mutmainah. Dan yang terakhir, Siti Hafsah. Setelah mengabdi cukup lama, Raden Rahmat lalu diperintahkan untuk pergi ke Surabaya. Ia ditugaskan untuk berdakwah dan mendidik penduduk Majapahit. Selama dalam perjalanan, Raden Rahmat sempat singgah di beberapa desa. Salah satunya adalah Desa Kembang Kuning. Raden Rahmat dan para santrinya membabat rawa dan juga hutan untuk mendirikan masjid. Masjid itu terkenal dengan nama Masjid Rahmat. Adik-adik, Masjid Rahmat adalah masjid tertua di kota Surabaya. Setelah dari Desa Kembang Kuning, Raden Rahmat melakukan perjalanannya kembali. Ia singgah di Desa Peneleh. Raden Rahmat melihat seluruh penduduk desa mempunyai kebiasaan buruk. Sehingga ia memutuskan untuk menetap dan berdakwah. Cara Raden Rahmat sangatlah unik. Masyarakat di sana merasa penasaran. Setiap hari masyarakat terus mengikuti perilaku Raden Rahmat. Dalam berdakwah, Raden Rahmat tidak langsung melarang mereka untuk merubah kebiasaannya. Ia memberikan pengertian sedikit demi sedikit tentang pentingnya ajaran ketauhidan. Dakwah yang dilakukan oleh Raden Rahmat yaitu membuat kerajinan tangan berbentuk kipas. Kipas-kipasan kerajinan tangan tersebut dibuat dari akar tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitaran masjid. Awalnya kipas-kipas itu dibagikan secara gratis kepada seluruh penduduk setempat. Raden Rahmat memberitahukan bahwa kipas-kipas tersebut memiliki khasiat untuk menyembuhkan penyakit. Asal mereka mengambilnya dengan cara mengucap 2 kalimat syahadat. Di Ampel Denta, Raden Rahmat menetap cukup lama. Di tempat ini, beliau dan para santrinya mendirikan masjid dan juga padepokan. Seluruh warga desa datang untuk berguru kepada beliau. Padepokan Ampel Denta dan keharuman nama Raden Rahmat yang akhirnya memberikan julukan kepada Sunan Ampel. Ampel diambil dari tempat beliau menetap, yaitu Ampel Denta. Dakwah Sunan Ampel diteruskan oleh kedua anaknya, yaitu Raden Maulana Magdum Ibrahim atau dikenal dengan Sunan Bonang, dan Raden Kasim atau dikenal dengan Sunan Derajat. Selain kedua anaknya, dakwah diteruskan oleh santrinya yang bernama Raden Paku atau Sunan Giri. Sunan Ampel wafat sekitar tahun 1480 Masehi. Pada masa hidupnya, Sunan Ampel telah memberikan banyak pengaruh yang baik terhadap penyebaran Islam di Surabaya. Peninggalannya sekarang masih ada, yaitu Masjid Sunan Ampel yang berlokasi di kota Surabaya. Selain itu, makam atau kuburan Sunan Ampel sampai saat ini masih didatangi oleh para peziarah. Nah, itulah kisah tentang Sunan Ampel, ulama dari Ampel Denta. Sampai ketemu lagi di cerita lainnya ya. Dadah!